awal munculnya kemusyrikan, dan itu di tangan seseorang yang bernama Amru bin Luhai. Amru bin Luhai, hafal nama itu, Amru bin Luhai. Nama ini luar biasa ini, karena baginda Nabi SAW mengatakan apa? Aku diperlihatkan Amru bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar sambil dia memegangnya. Kan di neraka orang tidak mati, gitu. Gak ada kematian, jadi dia disiksa sambil dia merasakan walaupun semua tubuhnya terpotong-potong tidak mati. Na'udzubillah minan nar. Karena dialah orang yang pertama mengganti ajaran Ibrahim alaihissalam. Kita mulai kisahnya. Di Mekah teman-teman, setelah Ibrahim alaihissalam meninggal, Ismail alaihissalam meninggal, tetap manusia dalam keadaan tentram. Saya terus terang secara pribadi coba menelusuri, artinya mencari tahu berapa tahun kira-kira kisah antara Ibrahim Ismail alaihissalam dengan munculnya Amr bin Luhai, tapi saya tidak temukan. Banyak buku-buku sejarah langsung meringkaskan munculnya perilaku atau munculnya kemusyrikan Jazirah Arab, awal munculnya di tangan Amr bin Luhai. Tapi selisih tahun tidak disebutkan. Intinya setelah meninggal dua nabi yang mulia ini. Kemungkinan besar cukup lama gitu. Di Mekah teman-teman, suku Jurhum, masih ingat tadi suku ini ya? Masih ingat nggak? Baik. Suku Jurhum ini teman-teman berkembang pesat dan sekarang menjadi keluarganya Ismail alaihissalam, karena Ismail juga menikah dari situ, gitu kan? Suku Jurhum ini teman-teman, rupanya dengan adanya musim haji mendapat keuntungan yang banyak, karena mereka dagang makanan, dagang minuman, seperti sekarang. Ya, sampai orang-orang sampai sekarang mengatakan, kalau orang pakar ekonomi Islam mengatakan tempat yang paling menguntungkan seluruhnya itu kalau bisnis di Mekah dan Madinah. Kayak orang punya hotel, orang punya toko, setiap saat ada haji, tiap tahun datang dan jutaan orang pasti belanja lagi. Gitu. Yang jelas ada satu suku Arab yang lain namanya Khuza'ah. Suku Khuza'ah teman-teman ini suku yang cemburu dengan Jurhum. Dan hidupnya Khuza'ah ini suka berperang. Maka mereka mau datang dan menyerang Mekah supaya bisa merebut Mekah ini dari Jurhum. Bawalah mereka pasukan besar, mereka datang dengan pasukan besar. Jurhum tahu, zaman itu dulu Mekah ada bentengnya, ditutup pintu gerbang. Mereka juga persiapkan, ringkas cerita terjadi peperangan. Setelah beberapa hari peperangan teman-teman sekalian, dengan hikmah Allah, suku Khuza'ah menang. Pendatang baru ini menang. Dan suku Jurhum dikalahkan. Maka ada beberapa pimpinan Jurhum, tapi tidak disebutkan namanya, yang akhirnya mengambil inisiatif sebelum pintu gerbang benteng mereka ditembus, karena mereka sudah lihat ada kekalahan, orang dalam benteng sudah ketakutan, maka mereka menimbun sumur Zam-Zam. Menimbun, dihilangkan sumur Zam-Zam sama sekali. Dan mereka sepakat untuk tidak ada yang berbicara kalau pasukan Khuza'ah berhasil masuk. Nggak ada yang tunjukkan di mana air Zam-Zam itu. Masuklah mereka dan berhasil memenangkan peperangan teman-teman sekalian, dan memimpin Khuza'ah di Mekah itu ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun, tapi tidak ada air. Salah satu raja dari Khuza'ah nanti yang memimpin, ini tidak disebutkan orang yang pertama. Ada juga ahli sejarah mengatakan dia orang pertama, dia yang memimpin peperangan lalu dia masuk ke Mekah. Ada yang mengatakan tidak, dia orang yang sekian datang, raja kesekiannya Khuza'ah. Ringkas cerita ada satu orang namanya Amr bin Luhai ini memimpin. Orangnya sebenarnya Amr bin Luhai ini pemimpin yang sangat disegani, karena secara fisik orangnya tinggi besar, orangnya kuat, dan dia punya sifat dasarnya orang-orang Arab pada saat itu adalah karam. Karam itu dermawan, suka memberi makan orang, suka membantu orang, sampai-sampai dia dengan hartanya sendiri biasa memberikan makan seluruh jemaah haji yang datang pada saat itu. Perilakunya si Amr bin Luhai. Cuma dia bukan orang yang mengikuti ajarannya Ibrahim alaihissalam. Suku yang lain dari luar datang merebut Mekah, gitu kan? Dia nggak ngerti nih ajaran Ibrahim alaihissalam. Dia cuma tahu nih jemaah haji, orang datang ya begitulah, gitu kan?
Kemudian dia menggunakan dengan sukunya kesempatan untuk berdagang juga pada saat itu. Amr bin Luhai ini teman-teman sekalian, pada saat dia memimpin, dia mengeluarkan beberapa keputusan yang akhirnya mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah dia memasukkan berhala ke Jazirah Arab. Ceritanya, suatu hari Amr bin Luhai ini pergi ke negeri Syam. Negeri Syam tadi saya bilang Lebanon, Syria, Yordania dan Palestina. 4 negara dulu namanya Syam. Dia pergi ke negeri Syam teman-teman sekalian. Kemudian dia melihat ada orang di sana namanya suku Amalik. Suku ini lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu Amr berkata, apa yang kalian buat? Kata suku ini, patung ini mendekatkan kami kepada Allah. Dan kalau kami butuh apa-apa, kami minta kepada patung ini. Patung ini menurunkan hujan buat kami, menyembuhkan penyakit kami, memberikan keturunan buat kami, dan seterusnya. Amr bin Luhai tertarik dengan itu. Lalu dia bilang, kami di Mekah tidak punya air. Nggak ada air Zam-Zam kan, tidak ada air. Dan ini perkataan dia mengatakan kami di Mekah tidak ada air. Kemungkinan kata ahli sejarah lebih tepat dia adalah bukan raja pertama di Mekah, tapi sudah raja kesekian. Jadi sudah kakeknya dulu yang berebut Mekah. Jadi dia ini betul-betul blank, tidak tahu apa-apa. Dia kehilangan informasi tentang masalah air Zam-Zam itu. Maka dia bilang, saya akan beli beberapa patung, saya bawa ke Mekah. Siapa tahu patung ini nanti bisa mendatangkan air buat kami. Maka dia pun akhirnya membeli patung. Dan patung yang pertama dia masukkan ke Mekah namanya Hubal. Patung Hubal. Patung ini dibawa sama dia, kemudian patung tersebut diletakkan di pintu gerbang Mekah. Lalu dia memerintahkan seluruh masyarakat Mekah pada saat itu untuk meminta agar semuanya tiap hari datang minta kepada patung agar Mekah mendapatkan sumber air. Karena dia seorang raja yang disegani pada saat itu dan sudah cukup lama ajaran Ibrahim dan Ismail salam berlalu, maka orang-orang pun mengikutinya. Pada saat itu masyarakat Mekah masih mengenal Allah. Tahu haji ini, rumah ini punyanya Allah. Tapi mereka secara rububiyah, secara menganggap Allah itu Rabb, pencipta, mereka yakin. Tapi mereka tidak melakukan ibadah, uluhiyahnya tidak ada. Mereka dalam arti kata ibadahnya ini masih dicampur baur dengan kemusyrikan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, semua orang Mekah pada saat itu mulai menyembah Hubal. Berjalan beberapa waktu, Amr bin Luhai mengeluarkan instruksi untuk setiap suku di Mekah harus buat patung sendiri. Kemudian meletakkan di depan sukunya. Jadi dulu Mekah itu kalau kita ibaratkan masjid ini Mekah, di pojok sebelah sana ada suku sendiri, ada bentengnya sendiri. Di sini juga ada, di sini juga ada, di sana juga ada, gitu-gitu. Nah, maka dia perintahkan agar semuanya suku punya patung sendiri-sendiri. Pada saat itu tersebarlah banyak patung teman-teman sekalian. Di antaranya yang terkenal adalah suku Hubal, patung Hubal tadi disembah oleh seluruh masyarakat Mekah. Kemudian ada patung Wud. Patung Wud ini yang paling banyak disembah oleh suku Kalb. Kemudian ada Suwa yang disembah oleh suku Hudzail. Ada Yaguth yang disembah oleh suku Tai. Kemudian ada atau wilayah masyarakat wilayah Jarash. Kemudian ada Ya'uq disembah oleh wilayah Hamazan. Kemudian Yathar disembah oleh penduduk negeri Yaman. Jadi awalnya di Mekah dulu nih, Hubal tadi kan, satu masyarakat Mekah. Lalu seluruh suku disuruh buat patung. Nah pada saat musim haji, kan orang seluruh dunia datang. Mereka lihat orang-orang Mekah sembah patung. Jemaah hajinya terpengaruh. Kenapa kalian buat ini? Oh ini menurunkan hujan buat kami, ini menyembuhkan kami, ini begini. Orang-orang Mekah yang sebarin, dari Amr bin Luhai ini. Maka jemaah haji pada ambil ide pulang, gitu kan? Kemudian Amr bin Luhai keluarkan instruksi lagi untuk semua penduduk Mekah menjadikan buat patung ini adalah sumber pendapatan. Maka jadilah hampir satu Mekah ahli buat patung, dijual kepada jemaah haji yang mereka bawa pulang ke kampungnya masing-masing. Dan ini semua patung-patung yang saya sebutkan namanya tadi, yang oleh baginda Nabi SAW semua dihancurkan di pembebasan kota Mekah. Dimulai dari Hubal yang besar di depan pintu gerbang Mekah. Dan yang paling aneh sekali adalah patung yang disuruh sembah oleh Amr bin Luhai yang dia tidak tahu kisahnya. Namanya patung Isaf dan Nailah. Isaf teman-teman nama seorang laki-laki dari Yaman. Nailah nama seorang perempuan dari Yaman.
Kisahnya dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, dua orang ini saling mencintai, suka sama satu sama yang lain. Kemudian mereka mau menikah. Tapi ternyata waktu si Ishaq melamar Nailah, ayahnya Nailah nggak setuju. Apa yang mereka lakukan? Zaman dulu orang kalau mau ketemu janjiannya di musim haji. Dan perjalanan musim haji jauh. Kayak mungkin kita masih tahun berapa ya, tahun 30-an, tahun 40 Masehi di Indonesia mungkin orang masih naik kapal laut. Jauh, kadang-kadang orang kalau sudah pamit haji dianggap sudah mungkin tidak kembali. Perjalanan berapa, 1 bulan naik kapal, belum pulangnya, belum tinggal di sana. Ya. Zaman dulu begitulah, kurang lebih lama lagi mereka menggunakan unta dan kuda. Ketemu di musim haji. Di musim haji, masyarakat banyak, tidak semua orang tahu. Keduanya pada saat sedang berada di depan Ka'bah dan orang-orang semua sudah istirahat malam hari, tiba-tiba berzina. Dan waktu keduanya berzina di depan Ka'bah, Allah kutuk menjadi patung. Ini terjadi waktu suku Jurhum masih berkuasa, belum masuk Khuza'ah. Apa yang terjadi teman-teman? Suku Jurhum meletakkan Isaf di Gunung Safa dan meletakkan Nailah di Gunung Marwah agar jadi pelajaran. Setiap orang sa'i, nih lihat nih, buat dosa di depan Ka'bah, ini hasilnya. Jadi orang turun-temurun tahu itu gitu kan. Waktu Amr bin Luhai masuk, dia nggak ngerti nih, ini patung apa ini? Dikira memang orang Mekah sembah patung gitu. Lalu dia menyuruh patung Ishaq dan Nailah dipindahkan dekat Ka'bah dan disuruh sembah. Jadi disuruh sembah apa? Manusia yang dikutuk oleh Allah karena berzina. Tapi itu terjadi di Mekah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku pernah, ini menggambarkan tentang buruknya keadaan mereka di sana ya. Umar bin Khattab mengatakan, aku satu waktu pernah mau keluar dari Mekah, lalu kemudian aku lupa membawa batu dari Mekah. Jadi waktu itu ada instruksi dari Amr bin Luhai turun-temurun. Amr bin Luhai jauh dari zaman Nabi SAW, jauh sebelumnya. Tapi turun-temurun. Sampai di zaman Nabi SAW masih dijalankan apa yang diinstruksikan itu. Turun-temurun. Di antaranya orang Mekah kalau mau keluar, mereka harus bawa patung dari Mekah, baru bisa disembah. Dan kalau tidak punya patung harus bawa batu itu dipahat sama dia. Dan pahat ini apa saja, pokoknya batu kecil misalnya seperti sebesar ini misalnya. Ini aja dicoret sama dia, dibuatin mata, dibuatin hidung, nah ini Tuhannya disembah. Makanya dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan gitu. Kata Umar satu waktu, saya pernah keluar dari Mekah, lupa bawa batu dari Mekah. Nggak ada saya bawa batu dari Mekah. Kemudian di tengah jalan, waktu saya lagi istirahat, saya ingin sembah Tuhan saya, minta keselamatan. Maka saya cari batu, nggak ada batu dari Mekah, lupa bawa. Ada banyak batu di situ depan, tapi bukan dari Mekah. Dia bilang, lalu saya lihat dari Mekah yang saya bawa cuma pakaian sama makanan, dan saya bawa kurma. Maka saya buat Tuhan saya dari kurma. Kemudian saya sembah. Setelah saya sembah, saya lapar, saya makan kepalanya. Waktu itu Umar radhiyallahu anhu sempat tersenyum, maka para sahabat bertanya, kenapa Anda tersenyum? Dia bilang, saya teringat dulu masa jahiliyah. Begitu luar biasa bodohnya dulu gitu. Tidak mengerti, Tuhannya dimakan sendiri gitu. Di antara hal yang buruk pada saat itu teman-teman sekalian dari Amr bin Luhai, selain patung, juga dia menyuruh anak perempuan untuk dibunuh. Anak perempuan untuk dibunuh. Allah menceritakan dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 58 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam memerah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara anak perempuan itu dalam keadaan menanggung kehinaan dari masyarakat, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruklah apa yang mereka tetapkan itu. Di dalam surah Zukhruf, surah nomor 43 ayat 17, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Purba juga menceritakan tentang masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zukhruf ayat 17. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim
Padahal apabila salah seorang dari mereka, maksudnya orang-orang Quraisy Mekah, diberi kabar gembira tentang datangnya anak perempuan, maka apa yang mereka jadikan sebagai atau dinisbatkan kepada Allah yang Maha Pemurah, jadilah muka mereka hitam pekat sebab Dia amat menahan sedih. Apa maksudnya di sini teman-teman sekalian? Apa yang mereka nisbatkan kepada Allah Zat Maha Pemurah? Jadi ternyata orang-orang Quraisy itu mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Dan Allah pasti tidak mungkin terima. Allah SWT lam yalid wa lam yulad. Allah Esa. Allah tidak butuh dengan semua malaikat, semua makhluknya. Allah tunggal, maha kuat, maha sempurna, gitu kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, jelas. Allah tidak membutuhkan pada siapapun, semua bergantung padanya. Maka pada saat itu Allah mengatakan, padahal apabila salah seorang dari mereka diberikan berita gembira dengan apa yang mereka jadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, maksudnya mereka mengatakan malaikat anak perempuan Allah, lalu mereka kalau dapat anak perempuan mereka malah bermuram. Bagaimana bisa mereka menganggap Allah punya anak perempuan, mereka sendiri tidak mau menerima anak perempuan itu? Yang mereka lakukan teman-teman sekalian adalah mereka mengubur anak perempuan itu hidup-hidup, atau mereka harus memeliharanya dalam kondisi mereka malu. Surah Takwir, surah nomor 81 ayat 8. Allah juga mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa mereka dibunuh. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya yang ketiga yang dikerjakan oleh Amr bin Luhai adalah mengubah talbiyah. Mengubah talbiyah. Tentu anak-anak perempuan ada yang hidup di Mekah ya, tapi hidup itu hanya sekitar mungkin kalau dia punya anak 10 misalnya, atau dia punya anak 5, dia berharap anak perempuannya cuma 1, yang lainnya 4 perempuan. Mengubah talbiyah ini, talbiyah yang masyhur di zaman Ibrahim alaihissalam adalah talbiyah yang disyariatkan dalam syariat Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan santun ya Allah. Labbaik, ini kalimat yang baik ya. Makanya teman-teman didik anak-anaknya agar kalau kita panggil dia mengatakan, misal nak sini, labbaik. Kata-kata labbaik ini santun. Dalam orang Arab itu menggunakan untuk, iya saya menjawab panggilanmu dengan santun. Ya. Saya menjawab panggilanmu ya Allah, karena kita di sini mengatakan labbaik Allahumma. Allahumma berarti Allah. Ya Allah, aku menjawab panggilanmu dengan santun. Aku menjawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji-pujian dan nikmat serta kerajaan hanya milikmu dan tidak ada sekutu bagimu. Sampai sini adalah talbiyah yang masyru'. Talbiyah yang dianjurkan. Amr bin Luhai datangkan kalimat terakhir ditambahkan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai. Ini kalimat syirik. Nggak boleh, artinya berarti Allah punya sekutu. Sementara Allah mengatakan la syarika, tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat syirik, dan sampai zaman Quraisy terakhir, ya, itu mereka masih menggunakan kalimat ini, dan orang-orang Quraisy bisa membedakan antara muslim sama kafir di talbiyah mereka pada saat mereka sedang mengucapkannya. Yang keempat, pensyariatan bahirah, saibah, wasilah dan ham. Ini istilah-istilah hewan. Ini syariatnya si Amr bin Luhai. Amr bin Luhai lalu menetapkan syariat bagi masyarakat Mekah yang ia karang sendiri, keluar dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu pensakralan hewan tertentu. Allah yang maha tinggi dan maha mulia menceritakan kasus dalam surah Al-Ma'idah. Tentu antum kalau tidak dengar dari apa yang kita sampaikan atau tidak mengetahui apa yang kita sampaikan teman-teman, antum tidak mengerti kalau baca ayatnya ini. Karena istilah ini memang istilah hewan. Bahira, saibah, wasilah dan ham. Saya bacakan ayatnya surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 103. Ini Allah ceritakan tentang pensyariatnya Amr bin Luhai di Mekah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan bahira, sa'ibah, wasilah dan ham.
Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Maksudnya orang kafir al-amr bil luhai yang akhirnya disyariatkan di Mekah. Apa itu hewan-hewan teman-teman? Bahira adalah unta betina yang telah beranak 5 kali. Jadi kalau ada unta betina melahirkan sampai 5 kali dan anak kelimanya jantan. Lalu unta betina itu dibelah kupingnya, induk betina tadi yang sudah dapat 5 anak, anak kelimanya jantan, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh lagi diambil air susunya. Ngarang-ngarang, nggak ada hubungannya sama sekali. Unta melahirkan 5 anak, anak kelimanya jantan, apa hubungannya gitu? Kupingnya dipotong, tidak boleh lagi diganggu gugat. Itu namanya bahira. Allah mengatakan Allah tidak pernah sekali-kali mensyariatkan bahira. Nggak ada hubungannya. Kemudian dikatakan wasilah atau saibah. Bahiratun wala saibah. Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja karena suatu nazar. Seperti jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia bernazar akan menjadikan untanya saibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan selamat. Jadi saibah itu orang beli unta nih, orang jahiliyah beli unta, lalu dia bilang, kalau saya berhasil nanti, saya berhasil dalam perjalanan saya, atau menikah dengan fulana, atau saya berhasil usaha saya, ini nanti saya jadikan saibah. Saibah adalah unta yang dibiarin saja, nggak diganggu gugat. Kayak kalau kita diwakafin atau apa, pokoknya begitu. Tapi masalahnya unta saibah nggak boleh ada yang sentuh, gitu. Dibiarin aja, nggak boleh ditunggangi, nggak boleh diambil susunya, nggak boleh disembeli dan seterusnya. Yang ketiga wasilah. Wasilah ini seekor domba betina melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina. Jadi domba betina punya anak kembar, jantan dan betina. Maka yang jantan disebut wasilah, tidak disembeli dan diserahkan kepada berhala. Ini suci. Kalau ada domba betina punya anak kembar, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, yang jantannya ini suci, harus diberikan kepada berhala, cuma boleh disembeli untuk berhala. Yang terakhir ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena berhasil membuntingkan unta betina 10 kali. Aneh betul ini syariatnya. Tapi begitulah syariat dia. Begitulah syariat dia yang memang dia syariatkan ke masyarakat Mekah supaya orang-orang Mekah mau mengerjakannya. Dan itu dijalankan oleh mereka. Allahu a'lam. Jadi ini teman-teman sekalian, bahasan kita berhubungan dengan masalah sirah tentunya, dan nanti kita akan masuk insya Allah di pertemuan akan datang tentang keadaan masuknya agama Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab. Ini akan kita bahas insya Allah nanti di pertemuan akan datang, dan seperti saya janjikan saya akan bacakan beberapa pertanyaan, tapi teman-teman sekalian tolong bertanya sesuatu yang belum difahami. Dan kalau sudah pernah, dan sesuai dengan tema kita, dari tadi pagi boleh, dari tadi pagi sampai sekarang sesuai ditanya. Kalau sesuai dengan bahasan insya Allah saya jawab. Kalau enggak usah teman-teman. Kalau sudah paham, sudah pernah tanyakan kepada seorang ustaz, sudah ada dalilnya, enggak usah tanya lagi. Ya. Berdasarkan penjelasan Pak Ustaz, kambing dan domba hewan yang luar biasa baik, namun ada lambang-lambang syaitan menggunakan bintang terbalik dengan kepala kambing sebagai simbolnya. Biasa digunakan alat musik keras. Apakah ini konspirasi? Bagaimana tanggapan Pak Ustaz dengan cara dan bagaimana cara menanggapinya? Gak usah ikut-ikutan dengan simbol mereka. Islam tidak mengenal simbol-simbol bintang, simbol-simbol syaitan. Dalam Islam kan tidak ada, tidak perlu antum mengenal, oh saya ini Sagittarius, saya Taurus, saya apa, enggak perlu semua. Enggak ada urusannya sama sekali. Sibuk baca tiap bulan ini saya dapat apa ramalan. Jodohnya lah, rezekinya lah, apalah, warna kesukaan, tidak boleh dalam Islam. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, makna lain juga adalah membaca, melihat, mengikuti instruksi dukun, peramal, penyamun, penyihir, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ada orang beli majalah khusus untuk baca itu. Paling pertama cari itunya, ramalan-ramalan, ini semua tidak boleh. Siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak usah terpengaruh dengan simbol itu. Gak ada hubungannya sama kita kan simbol itu. Ya udah biar.
kambing tetap kita anggap hewan yang mulia dalam Islam, tapi untuk disembelih dan dipelihara. Kita tidak seperti sebagian orang yang menyembah. Saya pernah lihat cuplikan, subhanallah, ada orang sembah sapi. Iya, sapinya itu dielus-elus, kemudian dia lewat di bawah perutnya, dianggap itu menyembah, minta berkah. Alhamdulillah atas nikmat iman, luar biasa ini. Ada yang sembah tikus. Ya, ada cuplikan banyak di YouTube tuh, menyembah tikus. Tikus itu bahkan diurus, dirawat, dikasih susu segala macam. Mendingan anak yatim ya, mendingan makan sendiri. Allah musta'an. Apa ibrah mengenai Ibrahim disembelih, Ismail alaihissalam disembelih setelah dewasa bukan 10 tahun, dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah berdua? Tentu saja itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji imannya Ibrahim dan Ismail alaihissalam dan berhasil. Sebagaimana Allah sudah punya dalam ayat. Sisi yang lain memang Allah mau syariatkan hukumnya. Kejadian seperti ini kan kejadian besar. Otomatis manusia karena tahu kejadian ini maka mereka tertarik untuk mengerjakan, gitu kan? Jadi hikmah dari ilahi, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di sini dikatakan dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah berdua, perintah Allah kepada mereka. Karena perintah Allah datangnya untuk mereka berdua. Sebagaimana tadi dalam ayat sudah saya bacakan, saya jelaskan dalilnya tadi. Apakah ada sunnah bapak yang mengunjungi anak dan bukan sebaliknya? Iya, sangat boleh. Tentu saja kalau anak yang mendatangi orang tuanya adalah bagus, bentuk bakti. Tapi bolehkah seorang ayah yang datang mengunjungi anaknya? Boleh sekali. Ibrahim AS melakukan itu, nggak ada masalah. Nabi SAW pernah mengunjungi rumahnya Zainab radhiyallahu anha, anaknya beliau. Abu Bakar berapa kali mengunjungi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Banyak, nggak ada masalah. Orang tua mengunjungi rumah anaknya, malah itu bagus, dia bukakan pintu kebaikan, contoh buat anaknya. Apa batasan muamalah dengan ahli bidah? Apa boleh senyum, salaman, bercanda? Kita lihat dulu teman-teman, bidah apa ini? Jangan sembarangan juga gitu. Ya, karena ada bidah mukaffirah, ada bidah yang sampai pada tingkat mengkafirkan. Seperti misal menyembah-nyembah berhala. Bidah kan berarti perbuatan yang baru, gitu kan? Yang Nabi SAW tidak contohkan. Menyembah berhala, minta pakai jin, minta pada kuburan dan seterusnya, itu minta pada kuburannya ya, bukan minta pada Allah. Maka itu adalah mukaffirah, berbahaya. Kalau orang seperti ini diingatkan, dinasihati, diluruskan. Kalau tidak mau ya kita menghindar, menjauh dari dia. Kita menjauh, gitu kan? Kalau itu adalah bid'ah yang sifatnya bukan mukaffirah, dalam arti kata bid'ah yang memang tidak dicontohkan Nabi SAW tapi tidak membawa pada kekufuran, gitu kan? Maka ini tidak harus ditinggalkan. Kita memberikan salam. Kalau orang bersalaman kita salaman, sambil kita nasihatin tentunya. Sambil kita nasihatin, doain. Karena ini adalah sesuatu yang dia perlu dakwah. Insya Allah kalau kita niatnya baik, mereka akan bisa berubah. Ini apa hubungannya masalah pemerintahan ini? Nanti saya jawab insya Allah. Tanya kambing makan kambing gitu. Ustaz, setelah daurah iman saya meningkat, apa bisa jadi kesyirikan? Kenapa syirik? Iman kepada Allah, malah itu bagus ya. Tujuannya memang itu, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Dan justru tujuan majelis ilmu itu aneh-aneh saja. Kami adalah para pemuda yang baru berhijrah. Kami merubah penampilan kami dan mulai memelihara jenggot dan baru belajar tentang agama. Pertanyaan ini mewakili kami para pemuda yang hadir di sini. Ini benar nggak mewakili semuanya? Berilah kami nasihat agar bisa tetap konsisten seperti ini, agar kami bisa tetap semangat dalam menjalani sunnah secara terus-menerus. Teman-teman sekalian, sesuatu yang mengubah seseorang menjadi lebih baik adalah prestasi. Menjadi lebih baik adalah prestasi, dan tolok ukur kebaikan adalah sesuai dengan syariat Allah. Kalau antum berubah menjadi baik dan berada di rel agama Allah, berarti itu sebuah prestasi. Yang bukan prestasi teman-teman kalau kita terus dalam keadaan buruk.
Saya berikan beberapa kaidah. Yang pertama, teman-teman sekalian, selalulah mendekatkan diri dengan Allah, bertakwa kepada Allah tentunya, dengan mengerjakan ibadah sambil menikmatinya. Kayak sholat, coba lebih tenang, konsentrasi, atur bacaannya, pilih surah-surah yang baik, dibaca dengan tartil, rukuk berikan haknya, sujud. Pada saat antara azan dan iqamah berdoa kepada Allah, hadirkan hati, puji sang pencipta Allah. Wahai Zat yang telah mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku, Zat yang melihatku, Zat yang mengizinkan darah mengalir di urat-urat sarafku, Zat yang telah menempelkan kulit di tulangku, yang menempelkan kulit di dagingku dan otot-ototku, serta yang melekatkan otot-ototku pada tulangku, yang mengisi tulang-tulangku dengan sumsum, yang mengizinkan aku mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini. Aku memujimu sebagaimana kau layak dipuji sang penciptaku. Aku memujimu, aku membacakan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita masuk, ya Allah, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku, istiqomahkan, dan seterusnya. Biasakan berdoa, berzikir dengan tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Renungi isinya. Jangan seperti orang kumur-kumur. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Ibadah, istiqamah, artinya bertakwa kepada Allah dengan memperbaiki ibadah. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ilmu, teman-teman, yang membuat, sekarang saya tanya, jujur jawab apa adanya, bukan karena saya, siapapun yang hadir, teman-teman. Kalau seseorang dai datang menyampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, demi Allah iman antum bertambah. Nggak mungkin tidak. Sama nggak imannya sebelum hadir dengan sudah hadir? Hah? Beda, pasti beda. Karena yang kita dapatkan memang wahyu dan targetnya memang mengubah, menambah keimanan. Maka majelis ilmu harus, teman-teman, tidak bisa tidak. Nggak boleh ada hari tanpa ilmu ini. Yang ketiga, atur sebuah kaidah penting. Dalam jiwa kita ada hal yang berpengaruh. Perasaan dan akal. Perasaan dan akal. Jadikan perasaan antum tunduk dengan akal. Jadi gini, misal perasaan antum ingin sekali makan bakso tapi di Jawa Timur. Perasaannya begitu. Hadirkan perasaan itu dengan akal. Fikir. Nanti akal itu fungsinya, teman-teman. Kalau kita hadirkan sesuatu dengan akal, kita coba fikirkan, akal itu akan memberikan banyak opsi. Tapi jauh. Biayanya, waktunya. Udahlah, makan bakso di sini aja di Balikpapan. Akal akan biar begitu. Lalu akal dikontrol oleh syariat. Jadi perasaan ditundukkan dengan akal, dikontrol dengan akal. Setiap ada perasaan apapun, kontrol dengan akal. Nanti akal majukan ke syariat. Seseorang anaknya meninggal, perasaannya sedih. Hadapkan itu dengan akal. Fikir. Maka akal akan memberikan opsi. Ini sudah mati, mau nangis, mau teriak, nggak bisa hidup. Harusnya begini, harusnya begitu. Lalu akal dikontrol dengan syariat. Ini penting kaidahnya. Ini, teman-teman, kalau antum jadikan prinsip hidup, akan sangat memecahkan banyak masalah. Kadang-kadang kita terbawa perasaan mengalahkan akal, mengalahkan syariat. Kita kalau dipanggil berjihad misalnya, perasaan kita mengatakan, aduh, malam, gelap, nanti gini, nanti begitu. Akal. Tapi ini peluang, kapan lagi bisa terulang? Akal akan memberikan opsi. Hubungkan dengan syariat. Oh, kalau saya mati, saya akan masuk surga tanpa hisab. Dan akan aman semua. Yang keempat, bentuk komunitas. Komunitas harus bersama dengan teman-teman yang sama. Kita kalau berteman dengan orang yang azan ke masjid, kita akan selalu ke masjid, kan? Kalau antum mau berprestasi, teman-teman, berteman dengan orang-orang prestasi. Kita kalau berteman, misal contoh urusan dunia, dengan pengusaha, 10 orang semua teman kita pengusaha, kita sedikit banyaknya kan terpengaruh dengan mereka. Karena mereka tiap hari bicara, kita ambil barang dari mana, modalnya bagaimana. Kita awalnya mungkin kikuk kalau nggak pernah usaha, tapi lama-lama kita akan terbiasa. Kalau antum berteman dengan pengangguran, jadi kita jadi pengangguran juga, karena tiap hari mereka berlihai-lihai, malas-malas, orang mau kerja, untuk apa kerja, sini aja ngopi, duduk sini main catur. Apa manfaatnya main catur? Oh, jadi ahli perang. Memangnya kuda di medan perang bisa jalan L? Dari mana itu? Ngarang-ngarang. Strategi perang, angkat pedang, belajar, itu benar.
melempar tombak, bukan main itu, buang-buang waktu berjam-jam di pinggir jalan tidak ada manfaatnya. Gitu. Jadi kita kalau bergaul sama orang prestasi, kita prestasi. Saya pernah pengalaman pribadi teman-teman waktu di Madinah. Saya usahakan teman-teman dekat saya orang yang prestasi. Saya bingung lihat teman saya dulu. Ada satu orang Somal, namanya Abdurrahman, Masya Allah. Beliau selesai S3 di Madinah. Selalu ranking 1, selalu lulus itu cum laude nomor 1. Dan dulu di Madinah itu kalau lulusnya mumtaz, itu dapat uang 1.000 real dari kampus. Saya lihat orang ini, apa kelebihannya orang ini? Akhirnya saya lakukan 2 hal. Yang pertama, saya coba mau ikutin. Saya bilang sama dia, akhi, ba'da sholat, nanti habis sholat, isya, ke kamar saya mau hidangkan teh, kita duduk ngobrol-ngobrol. Dia bilang, iya, taib. Datang, karena dia kenal saya gitu. Di kamar ini saya sudah siapin teh, sudah siapin biskuit, dan saya siapin kertas sama pulpen mau nyatat. Dia mau bicara apa? Ini orangnya cum laude nomor 1, pasti bicaranya ilmu terus gitu. Begitu masuk di kamar saya, 2 jam duduk bicaranya masalah nikah. Lah iya. Waktu itu kami masih bujang. Nanti kalau anak menikah sama ini perempuan begini, hak mubah bicara masalah pembicaraan, tapi 2 jam ini bicara. Saya pikir tadi mungkin kita kembali ke rujukan kitab ini, syekh ini, buku ini, tulisan begini di halaman sekian. Saya udah nggak ada tulisan. Tapi saya juga nggak ngorek, biarin aja. Besok saya undang lagi yang kedua kali. Sama lagi. Ini berarti orang ini biasa. Saya ubah sekarang. Saya coba ke kamarnya. Disambut sama dia, ahlan gini, cerita masalah negaranya. Nggak ada bicara masalah. Ini kita 14 mata pelajaran. Semuanya nilainya dia 190, 199, 90. Nilainya luar biasa. Apa sih prestasinya orang ini? Saya lakukan yang kedua. Di kampus, di kelas. Dia jalan, saya jalan sama-sama. Begitu masuk kelas, sebutlah satu kelas sama saya. Saya dapat rahasianya di situ ternyata teman-teman sekalian. Jadi ini kita lihat orang yang berhasil, ikutin, coba lihat hasilnya luar biasa. Saya lihat di kelas, dia kalau masuk dosen, 5 dosen satu hari, dia duduk, dia ambil meja itu dia duduk di depan sekali. Kalau dosen sudah datang, lalu kemudian dia konsentrasi. Banyak teman-teman nggak perhatikan, karena saya memang kejarnya mau target dia, saya duduk di belakangnya. Saya lihat orang ini buat apa? Dia ambil pulpen sama kertas, dosen ngomong. Masuk materi usul fikih misalnya, dijelaskan tentang perkataan Imam Malik, ya, perkataan ahli Madinah bisa jadi hujjah dan seterusnya, ditulis sama dia. Setiap syekhnya sudah jelaskan sesuatu, dia bilang, sebentar syekh, yang anda jelaskan tadi itu seperti ini kah maksudnya? Ini yang saya fahamin. Tak diterangin sama dia. Setelah itu dia bilang, benar nggak syekh? Syekhnya bilang benar, sudah begitu yang saya maksudkan. Tapi dia pakai terangkan dengan caranya dia. Baik, kalau saya jawab ujian begitu bisa nggak? Bisa. Oke, baik, jalan. Jadi dia ini di kelas teman-teman seperti dia sama dosen saja. Yang lain ini tidak dipedulikan sama dia. Dia belajar, tanya terus. Di belakang ada yang tidur, di sana ada yang tidur. Dan subhanallah, karena dia buat itu, jadi dia tulis di bukunya seperti apa yang dia fahamin dan dosen sudah ACC kan. Itu subhanallah, hari ujian, buku tulisnya difotokopi sama orang-orang. Semua mahasiswa banyak yang fotokopi dibaca bukunya. Saya jadi berpikir, berapa banyak pahalanya ini orang ini. Karena bukunya ditulis kan tebal, banyak tulisan dan 14 mata pelajaran hampir semua ditulis. Kemudian saya lihat, oh ini pahalanya besar sekali. Sampai bukunya itu ditaruh di tempat fotokopian, orang tinggal tanya, buku tulisnya Abdurrahman. Nah, orang fotokopian sudah tahu. Ayo. Saya coba buat sama, saya coba ikutin. Saya coba ikutin orang ini. Begitu masuk kelas, dia di sana, saya di sini. Dia bertanya, saya bertanya. Apa yang dia buat, saya buat. Ciplak saja. Tapi memang bertanya tidak paham ya. Bentar syekh, gini syekh, dialog. Sampai akhirnya ada materi, ya kebetulan ini, karena saya senang sekali dengan sirah. Yang makanya saya susun. Sirah ini ada dosen datang, beliau aslinya Afghanistan, aslinya tapi sudah warga negara Saudi. Beliau memang ketua waktu itu ketua bidang sejarah di kampus di fakultas saya gitu, fakultas dakwah. Beliau bilang tulis semuanya, tulis. Jadi saya tulis. Apa yang saya tulis? Awalnya teman-teman sekalian saya kegugupan juga nulis. Jadi kadang-kadang masih berantakan. Sampai mungkin 3 bulan lah saya adaptasi. 3 bulan itu, alhamdulillah setelah 3 bulan saya bisa nulis ayatnya pakai tinta warna merah, tulisan umumnya pakai warna hitam. Gitu kan? Sudah rapi. Sampai waktu dosen itu mau ujian, dia bilang, karena dia datang cuma ngobrol aja masalah sejarah. Dia bilang sama teman-teman di kelas kampus, siapa yang nulis materi saya selama 1 periode ini?
Semua angkat tangan, saya juga termasuk teman-teman angkat tangan. Kemudian dibawa sama dia di rumahnya, lalu dia kembali. Lalu dia bilang, subhanallah kalimatnya dia bilang, yang bisa saya referensikan ini, punyanya Basalamah nih, buku tulis. Padahal itu waktu itu ada bukunya si Abdurrahman. Gitu kan. Direferensikan untuk fotokopi itu dibaca gitu. Waktu hari ujian, itu buku saya sama bukunya Abdurrahman, dua-duanya sama-sama. Di fotokopi orang-orang. Gitu kan. Dan pada saat lulus, nilainya sama nilai saya tidak jauh. Sama-sama, betul dia masih lebih tinggi dari saya, Masya Allah, tapi sama-sama dapat 1.000 real. Sama-sama lulus dengan mumtaz, gitu kan. Oh ternyata caranya cuma dekatin orang prestasi. Kita dekatin pengangguran jadi pengangguran. Gitu kan. Saya di Jakarta berteman sama, saya kalau ketemu orang ini prestasi nggak dia? Gitu. Saya ngobrol sama dia, ada manfaatnya nggak? Mungkin urusan pendidikan anak kah, usaha kah, masalah keimanan kah? Kalau duduk ngobrol kosong untuk apa? Apa manfaatnya? Harus seorang mukmin punya nilai, detik hidupnya mahal gitu. Jadi antum harus bentuk komunitas. Kalau satu orang jalan dengan baju koko sendiri dengan kopiah, dia masih malu. Tapi kalau dia jalan dengan 5 orang sama-sama semua penampilannya, seorang akhwat jalan pakai jilbab besar atau pakai cadar sendirian, masih malu. Tapi kalau 5-10 orang yang jalan, beda kan? Maka komunitas itu penting sekali. Bila dulu Rasulullah SAW melakukan hijrah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah dengan konsep membentuk lingkungan Islam hanya harus melakukan ekspansi dakwah. Apa kita sekarang meniru apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, mau bimbingan aplikatifnya di zaman kita sekarang? Karena banyak fitnah akhir zaman dan media merusak pemikiran umat Islam. Sebenarnya kita belum bicara tentang Rasulullah SAW ya. Ini nanti akan ada nanti. Kita akan bicara panjang lebar tentang hijrah Nabi SAW, hikmah-hikmahnya, banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Saya kasih garis besarnya. Tentu saja hijrah itu bisa makna umumnya, makna yang memang difokuskan adalah pindah dari wilayah kafir ke wilayah Islam. Itu hijrah. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah tidak bisa berkembang dakwah. Saya sempat singgung tadi pagi dan sekarang saya ingatkan kembali, 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah, teman-teman sekalian, itu yang beriman kepada Nabi cuma 153 orang. 83 orang itu hidup di negeri Habasyah, 70-nya itu hidupnya di Mekah bersama Nabi SAW. Jadi 69, 70 sama Nabi SAW. Bayangkan sedikitnya orang beriman dan susahnya pada saat itu. Apalagi pada saat ini kita pelajari meninggalnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat meninggal dua orang ini, makin banyak siksaan yang datang kepada Nabi SAW. Maka terdesak dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk hijrah. Itu keadaan. Sekarang kalau antum mau mengatakan keadaan Indonesia, mau hijrah kemana dan apa sebabnya mau hijrah dulu? Kita lihat keadaannya. Kalau antum hidup di satu kota, desa, di sana Islam tertindas, tidak bisa beribadah, ya hijrahlah ke kota yang lain yang bisa kita ibadah. Ada masjid ditakmir. Tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya, ke Balikpapan, tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu. Tapi kalau antum mau kerja, perbaiki keadaan, tidak ada masalah. Walau hijrah dari satu tempat yang baik beribadah ke tempat yang lebih baik ibadah atau sama, nggak ada masalah. Tapi kalau hijrah dari tempat yang ibadahnya bagus ke tempat yang tidak bisa ibadah, tidak boleh. Masuk dalam hal yang dilarang. Seperti seseorang banyak yang mengundi nasib dari Indonesia ke negara-negara kafir. Ini kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang musyrik. Itu tidak dibolehkan. Kecuali antum duta, lahir di sana, menuntut ilmu penting, ya, untuk mendapatkan ilmu di negara Islam susah gitu kan. Pulang untuk mengabdi agama dan negara. Tapi kalau orang teman-teman banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan dan di sana itu tidak bisa ibadah. Tidak bisa ibadah. Salah satu negara, saya nggak usah sebutin, saya pernah datangin, kemudian saya dakwahin orang-orang kita di sana. Keluhan-keluhan mereka, Ustaz, kami kerja di sini, gajinya memang tinggi, tapi nggak bisa sholat Jumat. Bagaimana bisa dinilai satu sholat Jumat teman-teman lebih mahal daripada seluruh umur kita? Bagaimana antum bisa gantikan dengan $1.000 atau $2.000 itu? Ini nggak mungkin. Ada pertanyaan lain juga,
bagaimana Ustaz kami kalau sholat tidak diizinkan di perusahaan, karena ini perusahaan non muslim, dianggap sholat itu buang-buang waktu. Terus saya tanya, akhi, kalau antum lagi di ruangan, terus mau ke kamar mandi, WC atau kamar mandi, dia mau buang air besar, buang air kecil, azakumullah. Semoga Allah muliakan anda semua, karena kita kalau sebut WC ini kita sebutin itu ya. Maka yang terjadi adalah, saya tanya, apakah bisa izin? Dia bilang bisa. Dibatasi waktu kalau ke WC? Enggak. Baik. Berarti tidak usah bilang mau sholat. Angkat tangan, dia tahunya mau kamar mandi, memang kamar mandi, wudu, kemudian sholat semampunya, tapi jangan di kamar mandi, di luar, di lorong perusahaan. Itu solusi terdekat. Karena antum sudah terlanjur salah. Ngapain siksa diri ke situ? Alhamdulillah di Indonesia, masya Allah masjidnya banyak, mic-nya berantem. Semua kita bisa dengar azan sana, azan sini, azan sana, enak sekali. Jumat di Indonesia 12.10 azan, kita jam 12 pergi masih bisa dapat saf pertama. Banyak. Di beberapa negara kafir saya pernah pergi, subhanallah, sholat Jumatnya ditunda. Ditunda, saya pernah ke satu negara nggak boleh tunda, karena orang muslimnya lagi pada kerja, istirahatnya nanti 1:30 siang. Jumat tadi jam 12 lewat. Kenapa Pak ditunda? Ya karena orang-orang di sini orang Islam istirahatnya jam begitu, jadi kita tunda Jumatnya. Cuma ditunda gara-gara urusan dunia. Untuk apa? Ada orang karena gengsi kerja di negara muslim, kemudian apa? Dia kerja sana, oh namanya haram Indonesia, tapi ternyata kerja di sana, kerja di restoran, kemudian apa kerjanya? Ya, masak babi. Baru tanya hukum kepada saya, Ustadz gimana hukumnya masak babi? Saya tanya kembali, kira-kira anda mau saya jawab apa? Coba bagaimana mau dijawab? Haram ya haram dalam agama. Ini kalau haram, jangan cari lagi dari samping dan bawahnya halal. Haram berarti haram, nggak bisa. Nggak ada, orang tidak mungkin seorang dai yang tahu beriman pada Allah lalu menjual akhiratnya, nggak mungkin. Haram, jangan dilakukan. Babi itu haram, transaksinya, makan dagingnya, sentuh kulitnya pun haram. Gimana caranya orang menjual agamanya untuk itu? Kenapa nggak jual tempe, nasi uduk di Indonesia bisa laku? Di Jakarta, masya Allah, saya masuk di gang-gang, ya di daerah Jakarta Timur, gang-gang kecil, orang hidup, bertetangga kecil-kecil, jual gorengan depan rumahnya laku, hidup. Bisa hidup, rezekinya ada. Tapi mulia, dunia sebentar kan? Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang musafir lagi penat, capek, istirahat sebentar di bawah pohon, hilang penatnya pergi. Kata para ulama salaf, seorang mukmin harus menjadikan dunia ini seperti a'azzakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, WC. Dia selesaikan hajatnya lalu dia akan pergi. Jangan jadikan sebagai target. Kita boleh nikmatin, mobil bagus, rumah bagus, makanan enak iya, tapi bukan target. Karena tidak ada yang dibawa semuanya. Baju bermerek, tas bermerek, mobil mewah, nggak ada yang dibawa ke liang lahat. Semua ditinggal, gitu kan? Yang kita bawa amal kita. Orang mukmin tahu masalah itu, dan ini merupakan ketenangan jiwa. Kalau kita tanamkan dalam hati kita, ini ketenangan jiwa. Jadi tidak ada, lihat hijrahnya apa dulu nih, gitu kan? Sesuaikan dengan keadaan dan hukum syar'i yang semestinya. Setelah mendengar penjelasan Ustadz, kami menjadi faham mana yang benar dan salah. Semoga saja Allah mengikhlaskan dan itu memang benar sesuai dengan yang Allah inginkan. Pertanyaan, pada peristiwa penyembelihan dijelaskan bahwa umur Ismail AS 40 tahun. Berdasarkan firman Allah, Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya. Perbedaan antara umur Ismail AS dengan Ishak AS 10 tahun. Jika demikian, maka anak Nabi Ibrahim AS 2 orang. Maka mengapa yang disembelih Ismail AS? Kenapa bukan Ishak AS? Perintah Allah. Saya rasa kronologisnya, mengapa demikian? Saya rasa kronologisnya salah. Bukankah Nabi Ibrahim AS itu baru punya anak satu-satunya Ismail pada peristiwa penyembelihan? Subhanallah. Bukankah kita ceritakan kalau Ismail dan Ishak beda berapa tahun tadi? 1 tahun. Kan gitu. Waktu Ismail masih bayi 1 tahun, ya, sebelum dibawa ke Mekah, Sarah sudah melahirkan Ishak. Gitu kan? Sudah melahirkan Ishak sebelum dibawa Hajar ke Mekah. Berarti dikatakan sejarah 10 tahun ini perlu diteliti lagi kembali. Gitu kan? Dan kenapa Ismail? Hikmah Allah. Karena Ismail dulu di Mekah, Ishak di Palestina dengan ibunya. Terutama Ishak punya kisah sendiri ya.
Panjang kisah Nabi Ishak itu. Ada kisah riwayat sendiri. Nanti akan ada insya Allah dalam serial Nabi-Nabi. Ishak nanti punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Diceritakan panjang lebar kan? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu kisah sendiri. Kita belum masuk ke sana karena kita ceritain Mekkah. Gitu kan? Jadi itu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan kita juga pelajari ke depannya ada sabda Nabi SAW yang mengatakan, Ana ibnu dzabihain. Saya anak dari dua orang yang akan disembelih dan tidak jadi. Nanti akan ada kisah Abdullah, ayah Nabi SAW yang tidak jadi disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib. Dan juga Ismail yang tidak jadi disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Maka di sini Nabi SAW mengatakan saya anak keturunan dari dua orang yang tidak jadi disembelih. Saya mau tanya, saya pernah mendengar, ini sebenarnya di luar tema, ya. Saya pernah mendengar kajian sunnah di YouTube. Ustaz tersebut menyatakan bahwa orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW di Indonesia nasabnya terputus dari Ali Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Rumi. Apakah benar demikian Ustaz? Saya telusuri di internet, Ali Al-Munajir adalah keturunan Husain radhiyallahu anhu. Dan siapa sebenarnya Ali Al-Muhajir itu? Mohon penjelasannya. Allahu a'lam. Saya tidak ada ilmu di situ. Kalau untuk apakah terputus jalur nasabnya sampai Ali Al-Muhajir, Allahu a'lam. Tapi yang saya tahu, memang ada keturunan Nabi SAW. Kita diantara salawat yang kita baca apa? Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu riwayat sahih. Ya Allah, berikanlah salam dan kesejahteraan kepada Nabi SAW dan istri-istri juga keturunannya. Sama juga kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Sama al Muhammad adalah istri dan keturunannya, gitu kan? Jadi ini semua kita mengucapkan memang itu. Tapi masalah kasus di Indonesia terputus, saya tidak pernah tahu itu. Allahu a'lam, saya tidak masuk ke alam itu. Tapi yang saya tahu bahwasanya ada beberapa teman-teman dari Saudi pernah datang dan mereka menelusurin, memastikan jalur-jalur nasab mereka di beberapa orang-orang di Indonesia. Ya, Allahu a'lam. Yang jelas saya tidak tahu pastinya ya. Cuma keturunan Nabi SAW ada. Ini sama kurang lebih. Mohon bimbingan untuk bisa sungguh dalam mentauhidkan Allah dari hidup dan bahaya fitnah. Sama tadi poin yang saya jelaskan tadi ya. Beberapa cara untuk istiqamah. Baik, sesuai dengan tema dulu ikhwan ya. Ustaz, mohon nasihat antum untuk ana dan mungkin untuk kawan-kawan yang lain juga. Ana pedagang, ana tutup usaha 1 harian ini untuk bisa ikut daurah ini. Apa yang mau dinasihati maksudnya? Baik atau enggak gitu? Baiklah. Ya, Masya Allah bagus untuk ilmu. Apalagi antum cuma sebulan sekali kan ini ya acara kita ya. Ya insya Allah ada manfaatnya. Mudah-mudahan antum malah dengan hadir majelis ilmu Allah berkahi dagangnya insya Allah. Ini juga masalah keluarga. Tidak usah bawa masalah cerai, masalah nikah. Apa hukumnya apabila memotong kambing tapi niatnya buat orang yang sudah meninggal? Ini umumnya ulama membolehkan. Sembelihan yang diniatkan masuk dalam ibadah umumnya yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Allahu a'lam. Apa hukumnya bila seorang ayah, bapak belum sempat mengakikahkan anaknya dan bapaknya meninggal lebih dulu? Tentu saja kalau dia tidak tahu hukumnya, gugur. Ya, atau dia tidak mampu. Dan ulama menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan, kalau lewat hari ke-7, sudah nggak ada lagi akikah. Karena riwayat yang paling kuat adalah 7 hari. Ibnu Qayyim mentarjih menguatkan hadis Tirmidzi tentang masalah bolehnya akikah di hari ke-7, 14 dan 21. Mentarjih. Ibnu Qayyim menyebutkan masalah itu.
Dan beliau menyebutkan dengan sangat jelas tentang bolehnya diakikah di 3 waktu itu. Walaupun riwayat yang paling sahih adalah 7 hari. Diberikan nama, disembelihkan dan seterusnya. Dan Ibnu Qayyim juga menyinggung dan dipegang oleh para ulama dari pendapat beliau bahwasanya bolehnya mengakikahkan diri sendiri kalau tidak sempat orang tua mengakikahkan dirinya. Karena ada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang berbunyi, kullu mauludin marhunatun, ya. Semua orang yang lahir itu tergadaikan jiwanya bi akikatihi, dengan akikahnya. Jadi sabda Nabi SAW ini seakan-akan memang tidak ada batas umur, karena semua yang lahir terikat dengan akikahnya. Dulu waktu kecil hampir selalu dengar nama Siti, seperti Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Hajar, Siti Sarah. Sedangkan setelah mendengar beberapa kajian Ustaz sangat Ustaz tidak sekalipun mengucapkan Siti pada Aisyah dan Fatimah. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Siti? Saya juga tidak tahu. Kenapa harus ada Sitinya? Mana dalilnya ada Siti ini? Yang saya tahu cuma ada di kita ya, mungkin di Asia Tenggara, mungkin di Indonesia, di Malaysia. Saya tidak tahu juga Malaysia, jangan bawa-bawa negara orang lah. Di Indonesia, setahu saya tidak di kita yang pakai Siti-Siti itu, tapi tidak pernah ada. Antum pernah dengar riwayat ada Siti Aisyah, Siti? Tidak pernah Khadijah kan gitu. Allah alam apakah niatnya penghormatan atau tidak. Tapi semua Aisyah, Khadijah, Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in ini adalah orang-orang mulia. Sunnahnya kita mengucapkan radhiyallahu anhum kalau laki-laki dan anhunna kalau perempuan. Mengapa Hajar Aswad diturunkan? Apa fungsinya bagi umat Islam? Apakah ada riwayatnya? Jangan masuk kepada hak kausalitasnya Allah. Kenapa Allah turunkan Hajar Aswad? Kenapa Ka'bah tempatnya di Mekah? Kenapa harus rumah? Kan banyak kan? Kalau mau ditelusuri banyak itu. Kenapa Allah buat padang pasir? Kenapa ada lautan? Kenapa turun hujan? Kenapa harus ada matahari? Kenapa ada malam dan siang? Ini bukan alam kita teman-teman. Antum lahir tinggal nikmati. Banyak protes. Kenapa ini? Kenapa itu? Tinggal lapar makan. Enak sekali. Haus minum. Patuh meninggal masuk surga. Tanya ini, tanya itu, tanya macam-macam. Cerewet. Baik, mungkin ini saya teman-teman sekalian. Di sini ada disebutkan juga bagaimana hukumnya kita sholat di masjid yang bukan sunnah, apalagi disuruh jadi imam. Apa solusinya? Ada masalah. Kenapa? Kecuali kalau masjid itu ada kuburannya, ya, yang jelas-jelas dilarang. Ulama fikih membahas tentang masalah apa hukumnya sholat di belakang imam yang majhulul hal. Majhulul hal ini antum nggak tahu siapa orang ini imamnya, tapi antum masuk masjid sudah sholat dia. Sah sholatnya, karena kita tidak tahu. Tapi kalau antum tahu jelas orang ini orang berbuat kemusyrikan, orang ini melakukan hal-hal yang memang jauh dari agama, kalau majhul hal itu bisa saja dia ahli maksiat atau orang fasik atau masih ada pelanggaran agama, ya insya Allah pelanggaran agama itu masih bukan hal yang membawa pada kekufuran, gitu kan? Kalau antum dapat sebuah tempat yang alhamdulillah antum bisa lebih tenang, masjidnya sesuai dengan sunnah, alhamdulillah. Apalagi kalau antum disuruh jadi imam itu positif, tunjukkan imam. Lakukan seluruh sunnah Nabi SAW dengan suara yang bagus, dengan sholat yang benar. Zikir habis sholat pun itu bukan menghilangkan suara ya. Zikir habis sholat itu boleh mengeraskan suara, tapi secara individual, gitu kan? Sesuai dengan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mengetahui dalam riwayat Bukhari, aku mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid di zaman Nabi SAW, kalau aku mendengarkan suara zikir mereka, gitu kan? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita harus meluruskan pemahaman sebagian ikhwah atau sebagian thalabul ilm yang mereka menganggap habis sholat tidak ada suara sama sekali. Dan mereka harus kembali kepada riwayat Ibnu Umar. Jadi kita harus kembali, tapi memang tidak dilakukan secara rame-rame. Imamnya baca sendiri, mungkin dia mau baca ayat kursi, sana mau baca al-ikhlas, sana mau baca subhanallah. Berikan kebebasan orang untuk
melakukannya. Allahu a'lam. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Insyaallah masih ada pertemuan sekali lagi besok subuh. Semoga saja apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima oleh Sang Pencipta Allah. Semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala, dan semoga saja sisa umur kita diisi keberkahan, panjangan umur, berkah di harta, di keluarga, di ilmu, dan puncaknya nikmat Allah pada kita. Insya Allah kita dimasukkan ke surga Firdausya tanpa hisab. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka, dan juga semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdausya tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.